Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali dengan saya Alvin Lim. Kali ini di Quotient TV kita mau membawakan tentang tragedi Kanjuruhan, teman-teman ya. Jadi ini tragedi Kanjuruhan nih beritanya ratusan orang meninggal nih ya. Ada yang bilang udah 127, ada yang bilang 187. Anyway, belum ada head count final ya di sini. Nah, saya mau membahas tentang tragedi ini ya teman-teman ya. Jadi biar supaya teman-teman tahu dan teman-teman jelas nih apa penyebabnya dan kira-kira nih siapa yang patut bertanggung jawab teman-teman ya. Jadi teman-teman, pertama kita dengarkan dulu nih ada berita ya. Kita akan dengarkan dulu berita ini yang dimana ini berita adalah, bentar ya. Kita dengarkan berita ini di mana berita ini pemerintah nih yang berbicara teman-teman, Mahfud ya. Jadi ini ada di NKRI Post, Mahfud ada bicara, saya jelaskan aja di sini ya. Ini tanggalnya, ini Mahfud bicara. Mahfud sebut tragedi Kanjuruhan bukan bentrok antar supporter, tapi kita lihat ya. Menko Polhukam Mahfud menegaskan tragedi Kanjuruhan bukan disebabkan bentrok antar supporter. Jadi ini bukan supporter sama supporter nih teman-teman ya berantem, bukan katanya. Korban meninggal karena, nah ini alasan korban meninggal, desak-desakan dan terinjak teman-teman. Perlu saya tegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan ini bukan bentrok antar supporter. Jadi maksudnya orang-orang pertama kali berpikir kan bentrok nih antara Persebaya sama Arema, saling bawa misalnya senjata, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Bukan itu yang terjadi. Jadi yang terjadi itu adalah mereka terjadi karena mereka desak-desakan di sana ya. Dan saya jelaskan di sini ya. Pada umumnya meninggal karena desak-desakan, saling himpit dan terinjak-injak serta sesak nafas. Tidak ada korban pemukulan atau penganiayaan antar supporter, nggak ada tuh. Jadi ini supaya teman-teman jelas dulu nih ya, ini berita dari Mahfud yang bicara nih, bukan Alvin Lim ya. Mahfud menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki. Dia mengatakan kerap memancing sepak bola, kerap memancing supporter untuk mengekspresikan emosi secara tiba-tiba ya. Dibilang di sini Mahfud juga mengungkapkan aparat sebelumnya sudah mengusulkan. Oke, saya mau jelaskan ya di sini ya teman ya. Jadi inilah teman-teman ya yang saya mau informasikan adanya dugaan oknum teman-teman ya. Balik lagi, ini tidak terlepas dari oknum Polri teman-teman ya.
saya akan menjelaskan opini saya nih, opini ya, dengar baik-baik ini opini saya. Kenapa ini? Kenapa ini melibatkan oknum Polri, teman-teman? Pertama, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa ya kan PSSI itu ketuanya siapa, teman-teman? Yaitu ketuanya adalah purnawirawan atau pensiunan dari Polri, Jenderal, Irjen, teman-teman. Muhammad Iriawan atau yang dikenal dengan Iwan Bule, teman-teman. Nah, sudah dalam beberapa kesempatan saya mengungkapkan di publik, di media, kedekatan antara Iwan Bule ini dengan bandar judi, teman-teman ya, bandar judi terbesar kalau boleh saya bilang ya. Ya, beliau ketemu saya, Jerry Hermawan Lo, dan dia bilang bahwa dia bukan bandar judi di Indonesia, melainkan dia bandar judi di Kamboja. Oke lah, tetap aja berarti bandar judi toh. Bukan di Indonesia, kita ralat deh ya, di Kamboja, teman-teman. Berarti ya kan, ini Iwan Bule ini dekat dan memiliki sarana lah, istilahnya kedekatan, funding lah. Ya, dengan apa? Dengan bandar judi terbesar di Asia Tenggara, teman-teman ya. Saya kenapa bisa bilang seperti itu? Ya kan? Yang namanya Indonesia jeleknya, teman-teman ya. Kita bicara oknum ya, teman-teman. Balik lagi nih, oknum. Banyak oknum itu menjadi dan bisa menjadi pejabat karena kadang-kadang beli, teman-teman. Kadang-kadang beli atau lelang jabatan. Dia ngasih duit, nyogok. Barulah dia bisa menempati posisi-posisi tersebut ya. Belum berapa lama saya juga ketemu dengan Bapak Lanyala ya, Ketua DPD. Itu saya ketemu Pak Lanyala. Beliau juga menceritakan bagaimana di dalam PSSI ada oknum-oknum mafia ya. Ya, jadi ini bukan kata Alvin Lim tapi kata Pak Lanyala. Nanti kalau oknum mafianya bagaimana ya dan persisnya siapa-siapa saja beliau yang tahu tuh. Harus ditanyakan tuh kepada Pak Lanyala tuh ya. Karena kenapa? Beliau ini dulu pemimpinnya PSSI ya. Dimana kata beliau ini berantem sama pemerintahan, Menpora ya di situ. Padahal PSSI itu seharusnya di bawah FIFA, teman-teman, bukan di bawah Menpora ya. Beliau lebih tahu lah di sini. Tapi kita tidak mau membahas tentang kisruh keorganisasian PSSI, teman-teman. Yang kita mau bahas di sini adalah, teman-teman, satu hal. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa? Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Ya. Opini hukum saya, teman-teman, dua orang yang harus bertanggung jawab penuh terhadap hal ini. Yaitu pertama Ketua PSSI. Ya, kenapa Ketua PSSI? Nanti saya akan jelaskan panjang lebarnya, teman-teman. Ya. Kedua adalah Kapolda Jawa Timur, Niko Afinta. Ya, kenapa Kapolda mesti bertanggung jawab? Saya jelaskan juga. Kita jelaskan satu persatu, teman-teman ya. Biar supaya jelas dan tidak menjadi fitnah. Jadi Niko Afinta ini ya kan sebagai Kapolda Jawa Timur, beliau bertugas dan berwenang sepenuhnya, teman-teman ya, di dalam pengamanan. Polisi itu bergerak harusnya, teman-teman ya, berdasarkan taktik, otak, strategi, intel. Itu seharusnya bagaimana polisi bergerak ya. Jadi polisi itu ada yang namanya intel. Kalau di Mabes itu Intelkam ya. Kalau di Polda itu Direktur Intelkam di situ ya. Polres juga ada intel di sana ya. Jadi intel inilah yang dia bergerak di masyarakat. Dia mencari gathering information ya. Mencari informasi, mengumpulkan informasi, teman-teman. Jadi teman-teman tahukah teman-teman bahwa polisi sudah tahu bahwa ada potensi. Hah? Polisi sudah tahu? Sudah, teman-teman. Ya. Nih saya tampilkan ke teman-teman nih bukti suratnya. Ini bukti suratnya ya. Lihat di screen ini bukti suratnya. Ada surat dari kepolisian kepada Panpel. Panpel itu panitia pelaksana Arema ya. Ditembuskan juga ke Ketua PSSI dan ke Kapolda Jawa Timur. Jadi teman-teman, dua orang yang tadi saya bilang bertanggung jawab ini mengetahui karena kenapa? Mendapat tembusan. Ya, mereka ini pimpinannya, teman-teman.
si Kapolda Jawa Timur ini pimpinannya. Jadi dia yang ditembusin nih paling tinggi. Kapolri tidak ada tembusan teman-teman. Ya. Terus selain itu Ketua PSSI Iwan Bule atau Muhammad Iriawan juga mendapatkan tembusannya. Jadi beliau sudah tahu kalau ini dilakukan pada malam hari akan terjadi bentrokan teman-teman. Akan terjadi bentrokan. Akan terjadi situasi yang tidak kondusif. Sudah diketahui berdasarkan intel. Nah, pertanyaan saya adalah sebagai pemimpin kepolisian yang baik, apabila mengetahui akan ada masalah atau sumber-sumber masalah, apa yang seharusnya dilakukan terhadap kegiatan tersebut, teman-teman? Apa? Dihentikan, betul. Dihentikan. Rekomendasinya padahal sebenarnya untuk dimajukan. Ya, minimal diikuti rekomendasinya. Yaitu jamnya dimajukan dari malam hari, dimajukan ke siang hari atau sore hari di situ, ya. Sehingga resiko untuk keributan itu lebih kecil. Itu satu, teman-teman, ya. Kedua, ya kalau tidak dimajukan, diganti jamnya, dilakukan apa? Pembatalan, teman-teman. Tetapi Indonesia, ya, cuan itu oleh penyelenggara itu letaknya ada di atas keselamatan manusia, teman-teman. Mau diakui atau kagak. Jadi gini, panitia ya PSSI dia mungkin berpikiran, weh enak aja dibatalin. Gua kan udah keluar biaya, bos. Ya toh kalau dibatalin atau dimajuin, wah gua keluar biaya lagi nih tambahan nih, ya kan, atau ada kerugian. Kagak mau dia. Dari cuan jadi loss itu gak mau, dari untung jadi rugi gak mau, enak aja. Laksanakan tetap. Nah inilah kesalahan ini, kesalahan fatal nih teman-teman, ya. Kesalahan fatal pertama adalah polisi, terutama di sini Kapolda Jawa Timur, si Niko Afinta itu tidak tegas. Teman-teman tahu Niko Afinta namanya, ya kan? Di berita-berita sebelumnya saya sudah bilang ada dugaan keterlibatan konsorsium 303. Ya teman-teman, jadi konsorsium 303 itu ada 3 Kapolda, salah satunya selain Kapolda Metro dan Kapolda Sumut adalah Kapolda Jawa Timur. Si Niko Afinta itu berita tentang keterlibatan konsorsium 303 ini sudah menjadi rahasia umum, ada di mana-mana teman-teman. Bukan saya nyebarin tuh. Ya, ada brosurnya lengkap dengan nomor telepon bandar-bandarnya. Lengkap sekali, hebat sekali. Saya aja nggak ada informasi itu teman-teman, ya. Tapi saya baca itu, sadis juga. Ya kan, oke, dibantah oleh Kapolri, ya kan, kita hormati asas praduga tidak bersalah. Nah, sekarang bermasalah lagi teman-teman. Ini si Niko Afinta ini, ya. Saya kasih tahu teman-teman ya, Niko Afinta ini asal usulnya dulu itu di Polda Metro Jaya juga. Dia kecilnya itu di Polda Metro Jaya. Saya udah bilang Polda Metro itu sarang mafia. Polda Metro itu sekolahan teman-teman ya, diajarin, mereka ngajarin bagaimana menjadi oknum polisi yang jahat itu ada di Polda Metro. Karena kenapa teman-teman? Oknumnya banyak di Polda Metro itu kita udah lihat. Sudah saya buktikan toh dari Vismondev yang minta 500 juta, dari yang merekayasa penyidikan Kasubdit kena semua toh banyak itu. Ada Kasubdit Renakta, Kasubdit Kamnek, ya Kasubdit Jatanras teman-teman. Nah kebetulan si Niko Afinta ini teman-teman, dulu di tahun 1997 dia ini Kasubdit Jatanras. Si Niko Afinta, sorry belum Kasubdit teman-teman, masih Kanit Jatanras. Niko Afinta Kanit dan si siapa namanya nih, si Iwan Bule itu dia Kasubditnya Jatanras. Jadi teman-teman, antara Niko Afinta dengan Muhammad Iriawan ini dulu pernah menjadi atasan dan bawahan kerja sama bareng teman-teman ya. Ya jadi mereka ini satu ranjang lah istilahnya, satu ranjang. Kenapa satu pasukan lah, satu satuan di situ teman-teman ya. Kenapa saya bisa tahu teman-teman? Kasus saya dikriminalisasi pertama itu, mereka itulah rajanya. Mereka itulah peramunya. Jadi kalau ada surat penangkapan saya itu, kanitnya itu siapa? Niko Afinta teman-teman, kanitnya. Kasubditnya
Iwan Bule, Muhammad Iriawan, teman-teman. Jadi nggak jauh-jauh ke situ. Ya, urusan anak, saya rebutan anak sama mantan istri, ya toh langsung saya ditangkap, dibilang apa? Mencuri anak dicuri katanya setengah milik istri, ya kan? Ditangkap dengan pasal penculikan. Mana ada penculikan oleh ayah kandung? Setelah umur 1 tahun, dari umur 1 tahun anak saya sampai sekarang 15 tahun, saya yang gedein, saya kasih makan kok. Ya toh, saya gedein kok, sehat-sehat aja walafiat. Kok penculikan? Penculikan itu ada unsur-unsurnya bos. Dan unsur utama itu bukan anaknya sendiri, nggak bisa anaknya sendiri dibilang penculikan. Tetapi inilah saya bilang teman-teman, inilah oknum. Oknum itu dimanapun dia berada nggak akan berubah. Saya kasih tahu, saya udah ngomong berkali-kali sama Kapolri ya. Ya saya udah ngomong berkali-kali sama Kapolri Listio Sigit. Cuma nggak tahu kupingnya ini, nanti kapan-kapan saya mau kasihin hadiah ke beliau lah gitu. Apa namanya ya, alat pengorek kuping kali ya, atau korek kuping gitu ya. Biar supaya aspirasi masyarakat tuh nyampe. Pak Kapolri, oknum-oknum Kapolda kayak begitu tuh jangan segan-segan langsung dicopot Pak. Kali ini sudah 100-an orang mati Pak. Mau nunggu berapa banyak orang mampus di tangan dia baru Anda mau copot Pak. Pejabat itu kalau udah gak mampu, udah dicopot. Jangan hanya karena banyak duit, banyak setoran, terus di keep kayak begitu. Jangan Pak ya. Jadi tolong Pak Kapolri, yang menjadi standar polisi untuk menjadikan Kapolda tuh jangan berapa banyak setoran Pak. Ya, tapi tolong Pak ya, berapa banyak kejahatan yang berhasil dia tangani Pak. Contoh di Polda Metro Jaya aja sampai sekarang investasi bodong tidak ada satupun yang jalan kok. Oso Sekuritas mandek, Mahkota mandek, Raja Sabta Oktohari aja nggak berani ditangkap, boro-boro ditangkap jadi tersangka aja, nggak berani dari terlapor, dipanggil aja sampai 7 kali dia nggak datang juga, nggak berani jemput paksa kok. Ya, jadi Pak, tolonglah Pak, carilah jenderal yang berani, yang jantan, jangan banci-banci di situ. Jangan yang kerjanya tuh cuma mau cari duit cuan. Akhirnya masyarakat yang mampus di sini. Ya, Pak, saya nggak takut Pak. Saya mau dipenjarain, saya nggak takut. Saya sudah bilang, kalau nyawa saya bisa membuat perubahan di Indonesia, saya dengan sangat senang hati akan saya berikan. Ya, jadi laporan polisi, ratusan laporan polisi. Di mana laporan baru lapor 1 minggu udah naik sidik, SPDP aja gua nggak dikasih, terus lu mau coba apa namanya, mau coba tangkap ya tangkap aja. Kan lucu kalau kayak begitu. Masyarakat juga ketawa ngelihat ini polisi atau kalian tuh tentara bayaran kacung-kacung, oknum. Ya kita jadi bingung loh Pak. Masyarakat kita jadi bingung loh. Sekarang ini Bapak Kapolri sudah melihat langsung bahwa Pak, penyebabnya adalah desak-desakan. Saya lanjutkan lagi Pak di sini Pak, belum selesai Pak. Ya, kenapa desak-desakan itu terjadi? Pertama Pak Mahfud bilang kapasitas stadion itu 38.000. Tapi tiket yang dicetak 42.000 Pak. Jadi ini dari awal pun sudah jelas dibuat kesengajaan sehingga stadion itu lebih dari kapasitas. Benar nggak? 38.000 dicetak 42.000. Lebih 4.000, lebih dari 10% itu. Jadi dari awal sudah ada rencana sehingga stadion itu dibikin apa? Penuh dan desak-desakan. Itu udah dibikin dulu nih. Karena dia udah sengaja nyetak 42.000 di sini ya. Kita lanjut lagi Pak di sini ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke sekarang ini adalah komentar dari IPW. Ya, saya mau membuktikan nih kesalahannya adalah kesalahan 2 orang tersebut ya. Ini tesis saya, ini opini hukum saya. Bukan tuduhan, ini opini saya sebagai masyarakat. Setiap orang boleh beropini. Ya, boleh memberikan opini atau boleh memberikan pendapat. Nah, sama IPW juga memberikan pendapat. IPW angkat bicara
terkait insiden kericuan di Stadion Kanjuruhan. Nah, Ketua IPW Sugeng Teguh, dia bilang tragedi ini pengumuman disampaikan oleh Irjen Niko Afinta. Saya mau jelasin nih ya, Niko Afinta ini mengadakan press release. Dalam press release dia cuma jelasin, oh itu bukan kesalahan kami. Ini protap, sudah protap. Mereka di situ terjadi kerusuhan, kekisruhan. Dia sudah menjalankan sesuai perkap. Pak, saya melihat gimana pejabat kepolisian tidak ada sama sekali kata-kata dia mengucapkan permintaan maaf. Ini tugas dia loh. Tugas dia yang menyebabkan ratusan orang meninggal. Tapi gak ada sedikit pun dia minta maaf atau sayang terhadap nyawa masyarakat Indonesia. Ini saya benar-benar sangat sedih sih mendengarnya. Sama sekali ini dia. Ya. Harusnya walaupun bukan kesalahan dia harusnya minta maaf. Minta maaf atas kelalaian atau ketidakmampuan dia memerintahkan bawahan agar terjalin keamanan. Saya ingatkan kembali Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jatim, tugas Anda itu tertera di Undang-Undang Kepolisian pasal 2, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang isinya kepolisian itu wajib ya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kalau orang sampai meninggal, perlindungan lu di mana? Perlindungan lu di mana? Melindungin pakai apa? Bulu ketek. Kok lucu sekali sih kepolisian? Jadi kepolisian ini melindungi ketika ada kayak begitu. Dipakai apa? Gas air mata, teman-teman. Ya, ini kesalahan terbesar. Ini IPW pun juga bilang seperti itu. Dibilang di sini, pasalnya kericuan dalam tragedi tragis berawal dari kekecewaan supporter tim tuan rumah. Bahkan aparat kepolisian tidak sebanding dengan jumlah secara membabi buta menembakkan gas air mata sehingga menimbulkan kepanikan terhadap penonton. Akibatnya banyak penonton sulit bernafas dan pingsan. Ya. Dan banyak jatuh korban yang terinjak-injak di sekitar stadion. Nah tadi kalau dibilang matinya karena ini, ya kenapa gas air mata ini? Orang bisa jatuh terus diinjek-injek pingsan, kenapa? Gas air mata yang berlebihan di situ. Padahal penggunaan gas air mata di stadion sepak bola sesuai aturan FIFA dilarang. Tercantum dalam FIFA Stadium Safety dan Security Regulation pasal 19 huruf B. Bahwa sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan senjata api atau gas pengendali massa. Jadi teman-teman, aturan sepak bola ini sudah ada aturannya. Ini dilanggar oleh pihak kepolisian. Ya, saya minta Bapak Kapolri itu tegas. Kalau IPW bilang di sini, IPW minta agar dicopot Polres, Kapolresnya, memerintahkan agar dicopot Kapolres. Kalau saya beda Pak. Lanjutkan sesuai kata-kata Pak Listio Sigit. Listio Sigit bilang 2 pimpinan ke atas. Jadi selain Kapolres Malang, Kapolda Jawa Timur, Niko Afinta itu wajib ditebas Pak. Niko Afinta wajib dicopot. Karena tidak mampu memelihara keamanan di daerahnya. Ya, tolong Pak, jalankan Pak. Kalau Anda tidak jalankan ini, nanti akan ada lagi. Ya. Ini hal-hal yang seperti ini. Ini digunakan apa? Gas air mata. Itu kan bodoh. Di ruangan tertutup stadium, di situ kasih gas air mata. Ya pada jatuh itu dia tuh pakai serbuk. Serbuk itu nggak naik ke atas Pak. Serbuk itu turun ke bawah. Jadi yang di bawah matanya perih semua itu. Perih dia jatuh, dia nggak tahu nabrak-nabrak orang. Saling injek-injek. Pada mati, itu yang dibilang Mahfud. Kesalahan ini 100% ada di pihak kepolisian dan Iwan Bule. Kenapa saya bilang lagi Iwan Bule? Iwan Bule itu sebagai ketua PSSI
seharusnya, ya kan, seharusnya membatalkan pertandingan tersebut atau mengikuti aturan dari yang sudah diberitahukan oleh surat edaran itu dari kepolisian. Itu tidak dilakukan. Ya, gini ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ini kebetulan atau ini by design ya. Saya nggak tahu nih kebetulan atau by design. Bisa aja nih kemungkinan ya kan bahwa ini adalah desain atau akal-akalan strategi dari 303 teman-teman. Karena kenapa? Dua jenderal ini ya namanya itu tercantum teman-teman dalam desas-desus yang beredar di masyarakat. Kedekatan mereka dengan konsorsium 303. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat atensinya itu dicopot dari 303, beralih, dibikinlah seperti ini. Jadi bisa aja ini by design. Kenapa saya bilang by design? Ya, inilah nanti menjadi tugas kepolisian. Tugas Bapak Kapolri kalau memang punya nyali, ya kan, dilakukanlah penyelidikan. Jangan yang dilakukan penyelidikan tuh pencemaran nama baik aja Pak Kapolri. Jangan pencemaran nama baik. Orang saling ngata-ngatain gak ada yang mati Pak. Yang ada mulutnya doer doang Pak. Si A berantem sama si B saling ngatain. Gak ada yang mati, A gak mati, B gak akan mati Pak. Ya, dan pasal itu sudah direvisi Pak. Untuk supaya apa? Gak disalahgunakan. Jadi jangan hanya yang dikerjain persaja ratusan LP Pak. Pakai otak dikit lah Pak. Ini nyawa orang lebih berharga Pak. Itu jenderal-jenderal benar-benar diusut dong Pak. Saya kasih tahu loh masyarakat ya, teman-teman netizen. Saya ini sudah berulang kali berbicara dari yang lembek ke yang keras Pak. Ketika kalian ada prestasi pun saya berikan prestasi. Tetapi yang terjadi setelahnya adalah apa? Tidak ada perbaikan. Malah masih aja kotoran itu masih ada. Karena apa Pak? Karena tahi kalian simpen. Baunya itu akan membusuk. Inilah yang saya bilang Pak. Tour of duty itu tidak efektif Pak di Polri Pak. Ya, Anda punya rumah, ruang tamu Anda ada tai kucing, terus ada tamu masyarakat datang bilang sama tuan rumah itu ada tai kucing di situ bau. Terus sama pemilik rumahnya Pak Kapolri bilang, Kadif Propam itu pindahkan. Tainya dipindahin Pak. Dari ruang tamu dipindahin ke ruang dapur biar gak kelihatan tamu. Besoknya ada lagi Pak di kamar mandi tai kucing. Pindahin lagi ke kamar tidur. Atau kamar keluarga. Kan lucu kayak begitu. Rumahnya tetap bau Pak. Penyakit-penyakit itu tetap ada. Dan menimbulkan penyakit baru Pak. Ini semacam kanker Pak. Bapak harus berani ambil tindakan Pak Kapolri, saya dukung. Saya dukung kepolisian untuk menjadi lebih baik. Demi kepolisian. Kalau kalian baik, kalian yang dipuji masyarakat kok. Bukan Alvin Lim yang dipuji masyarakat kalau kalian baik. Ya jadi kalian gak usah pusing berpikir gimana caranya nih gua membungkam Alvin Lim. Gak usah Pak. Anda benahi institusi Anda, ketika institusi kepolisian menjadi teladan dan baik dan harum di mata masyarakat, maka yang keluar dari mulut Alvin Lim adalah pujian terhadap kalian. Jadi yang bisa membuat kepolisian itu baik atau buruk bukan perkataan Alvin Lim Pak, tetapi tindak lanjut kalian. Berani enggak? Sekarang Bapak Kapolri sudah saya berikan ini ya. Ini bukti surat dari kepolisian menyatakan bahwa akan terjadi bentrokan dan tidak ditindaklanjuti oleh Ketua PSSI. Dan itu menyebabkan kematian Pak. Bisa nggak Bapak lakukan penyidikan? Ya ini adalah kelalaian yang menyebabkan kematian Pak. Itu ada pasalnya Pak. Jeratlah Iwan Bule dengan pasal itu Pak.
Berani nggak kamu? Berani nggak Pak Listio? Berani nggak? Pertanyaan saya kan di situ. Kalau nggak berani, nanti juga akan ada lagi, Pak. Sekarang di Arema, nanti mungkin di tempat-tempat lain itu bisa terjadi lagi. Karena kenapa? Karena kalau pemimpinnya tidak tegas, pemimpin dari PSSI nggak tegas, aksiden akan ada lagi terus, Pak. Ya, jadi kita harus memiliki pemimpin yang mengutamakan keselamatan manusia di atas duit, Pak. Nyawa manusia putra putri bangsa itu tidak ternilai harganya, Pak. Nggak bisa dibayar pakai duit. Saya sangat sedih, Pak. Dan Bapak tahukah, yang mati itu, Pak, bukan cuma, Pak. Yang mati itu bukan cuma bonek-bonek. Jadi kalau dibilang, oh bonek mati. Enggak, Pak. Polisi sendiri mati 2 nih, keinjek-injek, Pak. 2 juga mati, Pak. Ini polisi-polisi baik, Pak. Polisi-polisi pangkat rendah yang masih belum berdosa, Pak. Ibarat manusia, Pak. Masih bayi, Pak. Baru lahir. Belum ada dosa, Pak. Harus meninggal, Pak. Ini bagaimana? Dia bisa minta pertolongan sama mana? Kapolri aja gak bisa melindungi anggotanya sendiri, Pak. Bagaimana ini Bribka Andik Purwanto, personel Polres Tulungagung. Masih muda tuh, imut-imut. Bribtu Fajar Yoyok Pujiono, tuh masih muda, masih kinclong begini. Masa depan mereka yang cerah ini hilang, Pak. Siapa tahu, Pak, mereka bisa menjadi bibit-bibit ya pembasmi korupsi nanti di kepolisian, Pak. Mati begitu aja. Karena apa? Karena kesalahan konyol dari Ketua PSSI dan Kapolda Jawa Timur, Pak. Ya, jadi tolong, Pak, dilakukan investigasi dan yang diproses itu jangan cecere-cecerenya aja, Pak. Jangan cecerenya, Pak, yang diproses, Pak. Yang harusnya diproses itu Ketua PSSI dan Kapolda Jawa Timur, Pak. Karena hal ini sungguh menciderai masyarakat. Saya sudah berjanji bahwa saya akan menjadi yang pertama dan yang terdepan, Pak, untuk mengkritik kalau ada kesalahan, Pak. Kasihan, Pak, ini, Pak. Apalagi kalau benar ya, Pak, ya. Ada dugaan bahwa ini skema dari 303, Pak. Agar supaya perhatian masyarakat tidak 303. Ini sangat memilukan loh. Sangat melukai hati masyarakat. Ya. Jadi saya minta tolong kepada masyarakat, kita kawal ini kasus. Dan jangan hanya stop di cecere-cecerenya panitia pelaksana dari Arema aja. Tetapi juga Ketua PSSI dan Kapolda Jawa Timur itu harus ikut bertanggung jawab. Harus ikut bertanggung jawab ini. Kematian masyarakat kayak begini nggak bisa dibiarkan. Ya. Kita memberikan kepercayaan kepada Pak Listio, tolong Pak Listio selesaikan tugas Anda dengan baik di sini. Saya sebenarnya turut prihatin juga dengan Pak Listio. Saya tahu Bapak berusaha keras sekali, Pak. Saya tahu Bapak berusaha keras dan hal-hal seperti ini bukan hal yang saya tahu Bapak nggak di sini, Pak. Tapi seperti yang saya bilang, Pak, kalau jenderal-jenderal di bawah Bapak itu isinya sampah, Pak, banyak sampah, Pak. Anda tidak akan maju, Pak. Anda baru mau maju, kaki Anda ditarik turun. Anda mau naik, kaki Anda ditarik turun. Nanti Anda mau jadi apa, Pak? Apakah Anda mau terkenal sebagai Listio Sigit? Ya, masa di mana Polri terkelam di Indonesia? Atau Listio Sigit zaman di mana Polri mengalami kebangkitan? Ya, Anda nanti yang menulis itu, Pak, sejarah itu.
Saya cuma kasih tahu ya, masyarakat netizen, saya nggak tahu nih. Apakah ini kebetulan ya, balik lagi nih. Apa ini kebetulan atau memang jalan saya ini ya, sorry ya, jalan saya ini dibantu oleh Tuhan. Karena kenapa? Ya, orang-orang yang katanya nyerang saya nih, katanya nyerang saya dihajar sama Tuhan. Ya, dengan musibah-musibah. Ini saya bingung. Kenapa? Ingat minggu lalu saya baru dapat info. Saya dapat info dari teman saya bahwa jaksa-jaksa itu dimintain tolong oleh Iwan Bule. Jadi Iwan Bule itu dulu PLT penguasanya pejabat Jawa Barat. Dia ya gubernur Jawa Barat atau apa deh waktu itu. Nah, jadi dia dekat dengan kejaksaan-kejaksaan negeri di Jabar. Nah, kalau kalian lihat yang melapor itu Garut dan lain-lain itu informasi yang saya dengar ya, yang saya dapat. Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi informasi yang saya dapatkan adalah Iwan Bule yang nge-push untuk supaya apa? Supaya saya dilaporkan polisi, ya kan? Kalau itu betul, berarti ini miracle. Kenapa saya bilang miracle? Ya kan? Kalau memang dia, si Iwan Bule ini yang mau serang saya ke Persaja, teman-teman ya. Sekarang Tuhan yang serang dia. Ya. Dengan adanya masalah di sini dikasih bom dia, di mana kegiatan PSSI oleh presiden dihentikan, ya kan? Kena musibah dia. Disinilah tangan Tuhan bekerja nih, saya lihat. Ya, dan ini bukan cuma sekali teman-teman ya. Saya ngelawan ada jaksa bandel juga mau coba meres klien saya 300 juta di Jakarta Utara waktu itu yang 4 judi online. Gak berapa lama mati COVID di situ. Ya, ada Kasubdit Indak juga, ya kan, dengan semena-mena meng SP3 kasus mafia asuransi di situ, ya kan, mati stroke gak lama. Ya. Direktur utama Allianz yang sudah damai terus tusuk saya dari belakang, ya toh, dipromosi sebentar di Hong Kong, ternyata promosi di Hong Kong itu dia cuma malah petaka. Kenapa? Ketika dia lagi jalan pagi, ya pagi-pagi di Hong Kong, dia ditabrak truk, kepalanya pecah. Joachim Wessling, ya direktur utama Allianz. Teman-teman, kekuatan Tuhan itu ada. Kalau kita berjalan di jalan benar, we are not alone. Kita nggak sendiri. Tuhan bantu. Disitulah kalau di kitab saya dibilang, malaikat-malaikat turun, Mbak. Jadi biarpun atau mantan jenderal, ya kan, kalian berusaha mengajar orang yang benar. Siapapun itu orang benar, bukan cuma saya. Bisa aja orang-orang lain yang benar kalian coba hajar oleh oknum. Tuhan akan melindungi orang benar tersebut. Saya percaya itu. Coba lihat teman-teman. Saya ini udah berapa banyak yang mencoba untuk menghajar saya. Sudah banyak teman-teman. Yang mencoba mencelakakan Alvin Lim itu udah banyak teman-teman. Ya. Tetapi teman-teman gak ada satupun sampai sekarang. Satupun belum ada yang jalan teman-teman. Karena kenapa? Karena Tuhan lindungin. Ya. Nih, video ini nih, coba lihat nih. Video karangan bunga di Kejaksaan Agung. Video karangan bunga di Kejaksaan Agung. Aliansi Warga Jakarta Barat, salah satunya Aliansi Warga Jakarta Pusat, Aliansi Warga Jakarta Selatan. Gabungan pengusaha. Pengusaha apa ini? Pengusaha telur asin. Ini serikat pengusaha. Serikat Pemuda Sunda. Banyak. Biasanya kalau kita sih, kalau tempat kita, daerah kita, kalau ngirim papan ucapan ini kan kalau ada undangan. Udah, itu aja ya. Kalau ada undangan, kita kirim papan ucapan, ya kan? Nah, inilah fenomena. Ini sekeliling gedung Kejaksaan Agung. Oke, ngerti kan? Ikatan Produsen Pupuk. Pupuk apa? Pupuk jagung.
pupuk padi. Waduh, tahu lagi nih. Ini operasi intel, teman-teman. Operasi Itu aja, intel. ke depan, kan? Karena apa? Karena informasi yang saya dapatkan, 46 karangan bunga yang dikirim ke Kejaksaan Agung berasal dari satu toko bunga yang sama. Dan Anda bisa melihat tulisannya itu pada mirip. Kalau dia datang dari orang yang berbeda, nggak mungkin sama persis. Simple cara nguji. Kalau kita menanya ke 3 orang nih, ada A, B, sama C. Kalian tanya, walaupun dia udah tahu jawabannya, tapi kata-katanya pasti beda. Contoh, Anda tanyakan nama dia, bagaimana menurut Anda bendera merah putih? Nanti pasti beda. Ada yang bilang, oh bendera merah putih adalah merah putih, atasnya merah, bawahnya putih. Si B ditanya bagaimana bendera merah putih? Bendera merah putih adalah bendera kebangsaan Indonesia, atasnya merah, bawahnya putih. Jadi walaupun isinya sama, tetapi kata-katanya pasti beda perangkaiannya. Anda baca itu, kata-kata rangkaiannya sama, tangkap Alvin Lim, muji kejaksaan, bawahnya cuma tinggal dirubah dikit. Warga Jakarta Utara, warga Jakarta Selatan, warga Jakarta Timur, warga Jakarta Barat. Goblok amat itu. Itu saking malesnya yang bikin, ya kan? Pengirim, tangkap Alvin Lim, pengirim, Jatanras Indonesia. Mana ada bos Jatanras Indonesia, bos? Jatanras itu adanya tingkatan Polda, Jatanras. Polres, Jatanras. Kalau Indonesia levelnya Mabes, itu nggak ada Jatanras. Jadi ketika Anda bilang Jatanras Indonesia itu udah ngawur. Jatanras Indonesia yang mana? Ya. Kalau Jatanras Polda Metro itu nggak mungkin ngirim. Kenapa? Kasubdit sama Kanit itu lagi ditangkap, bos. Ya, karena apa? Merekayasa kasus. Adalah ini pupuk, produsen pupuk, ikatan pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha tai kucing. Aduh, kejaksaan kurang pintar kalian. Inilah hal yang seperti ini yang disebut operasi intelijen hitam. Coba masyarakat, netizen, ya kan, lihat ini. Seorang Alvin Lim aja mau dibantai kayak begitu dengan operasi intelijen hitam. Iya kan? Seperti yang Najwa Shihab bilang di narasi itu. Bahwa apa? Kill the messenger. Kalau mereka tidak bisa melawan kata-kata saya, karena apa? Kata-kata saya penuh dengan kebenaran. Itu tidak bisa dilawan oleh mereka. Yang mereka coba lakukan adalah mendiskredit saya. Jadi seolah-olah saya ini orang gak benar, reputasinya gak ada, dan saya yang diserang, dibungkam. Itulah intelijen hitamnya, teman-teman. Masyarakat sekalian, kalian harus pintar, ya. Karena kalau tidak, akan ada terus ini masyarakat yang menjadi korban. Terus lagi dan lagi. Sampai kapan kita baru sadar bahwa pemerintah kita ini banyak oknum, teman-teman? Kapan kita baru akan sadar kalau pemerintah kita ini ya banyak oknum aparatnya itu menjadi anjing dari sampai kapan kita akan sadar kalau banyak oknum aparat penegak hukumnya menjadi anjing dari oknum aparat, teman-teman, dan oknum pejabat dan oknum pengusaha berduit. Jadi oknum-oknum penjahat ini dia ngasih duit ke oknum aparat, teman-teman. Ini yang terjadi. Sehingga kepolisian, kejaksaan, kehakiman tidak menjadi aparat penegak hukum yang membela kebenaran, melainkan seperti kata Mahfud, menjadi mafia peradilan dan mafia hukum. Ini yang terjadi di Indonesia, teman-teman. Ini akarnya dan ini yang harus diberantas. Terakhir, teman-teman, untuk memberantas tidak bisa dilakukan oleh Alvin Lim seorang. Masyarakat harus bangkit. Kalian harus bangkit. Jangan mau dikatain kadrun, jangan mau dikatain kampret.
Jangan mau dikatakan cebong. Kalian bukan binatang. Kalian bukan binatang. Kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Berakal dan berbudi, teman-teman. Kita harus bangkit. Tolak itu kata-kata kadrun, kadal gurun lah, kecebong lah. Itu hanya dilakukan oleh apa? Operasi intelijen hitam untuk memecah belah kita, teman-teman. Kita harus bersatu, Tuhan. Kita harus bersatu. United Indonesia. Kita sudah bebas merdeka dari penjajah asing. Tetapi kita tidak bebas dari penjajah oknum aparat kita sendiri, teman-teman. Ini yang harus dibenahi. Ini yang harus menjadi PR pemerintah, teman-teman. Dan saya kasih tahu teman-teman, saya melihat pemerintahan Jokowi yang ada sekarang, aparat-aparat yang ada sekarang, saya pesimis, teman-teman. Sorry, saya pesimis. Ketika kita bicara sama Kapolri, Kapolri bilang iya kita akan tindak lanjuti ono ini. Tapi yang ada ya kan oknum-oknum jenderal di bawah dia ini nggak nurut, teman-teman. Karena apa? Beliau ini Kapolri ini terlalu muda jadi Kapolri. Terlalu muda. Sehingga banyak yang senior-senior dia dulu tidak menghormati beliau, teman-teman. That's the fact and the truth. Karena di polisian mereka mengenal yang namanya letting. Letting 92 sekarang berkuasa, nanti letting berapa. Jadi letting-letting di atasnya yang dilompatin, itu banyak yang gak suka juga, teman-teman. Dia merasa lebih senior, tapi tidak mendapat kesempatan untuk memimpin. Sehingga di dalam kepolisian sendiri pun ada politik pecah belah, teman-teman. Mereka ada faksinya. Saya faksi Tito, saya faksi Idam, saya faksi... Ya ini juga yang harus dihentikan. Seharusnya itu tidak ada faksi-faksian di polisi. Semua faksinya faksi Listio. Karena saat ini Listio lah Kapolri itu yang seharusnya terjadi. Tetapi kenyataannya tidak, teman-teman. Contohnya ketika ada Ferdy Sambo, ya kan, Ferdy Sambo ini bak seorang Kapolri. Kapolda Metro, ya, itu bak Kapolri juga. Kenapa? Karena saya sudah berulang kali komplain tentang investasi bodong yang terjadi di Polda. Jawaban Bareskrim selalu sama. Itu wewenang Dirkrimsus. Lah, lu kan mabes di atasnya, bos. Jadi disitulah saya sadar bahwa mereka ada pembagian wilayah. Pembagian bancakan. Lah kalau kayak begini kapan mau beres hukum di Indonesia? Kepolisiannya kayak gitu, teman-teman. Kejaksaannya lebih berantakan lagi. Saya kritik dikit, langsung serang seluruh dunia. Seluruh Indonesia, serang Alvin Lim. Ya, kasih karangan bunga, beret ke Kejagung. Gila itu benar-benar. Ya kan kelihatan, pemerintah macam apa itu? Pertanyaan saya pemerintah macam apa kayak gitu? Katanya demokrasi. Demos kan masyarakat. Lah masyarakat bersuara aja langsung dikriminalisasi. Ngawur itu tahu nggak? Ya. MA kita nggak usah ngomong lagi teman-teman. Terakhir baru OTT KPK jadi kita udah tahu. Advokat pun sama teman-teman. Ya. Advokat pun sama. Saya advokat, benar. Saya kasih tahu, advokat pun sama, sarang mafia, teman-teman. Sebelum saya tobat, saya pun juga mafia, teman-teman. Sebelum saya bertobat, saya pernah nyuap, saya pernah nyogok. Karena ketika saya jadi lawyer, saya diajarinnya seperti itu. Seperti yang dibilang oleh Pak, siapa itu yang di Rumah Pancasila yang ditangkap. Sistem Indonesia seperti itu, koruptif. Kita mengikuti, mohon maaf kata dia. Saya harap pengacara lain tidak mengikuti. Sadarlah advokat-advokat yang lain. Ya. Saya mau memberikan tantangan kepada lawyer-lawyer lain, terutama lawyer-lawyer senior. Yuhu Bapak Hotman Paris. Bapak Hotman Paris. Bapak adalah lawyer senior dan lawyer mungkin paling hebat. Ya.
yang sangat dibanggakan oleh orang-orang. Maukah Bapak ikut gerakan saya menjadi vokal dan bersih, Pak? Hindari korupsi. Halo Pak, hindari gratifikasi, Pak. Bapak Junifer Girsang yang terhormat, Ketua Peradi. Bagaimana Pak? Bapak Hotman Sitompul, Bapak Oto Hasibuan, halo 4 pendekar. Itu 4 rekan senior itu, ya. Lawyer-lawyer yang jauh lebih jago dari saya, jauh lebih hebat dari saya. Saya mau tantang mereka berempat. Berani nggak ikut perjuangan saya? Kita menjadi pelopor Indonesia yang bersih, Indonesia yang bebas korupsi. Berani nggak? Berani nggak? Halo. Apalagi Indonesia tuh kemarin baru yang ketangkap MA itu kan, korupsi di mana tuh, mafia kepailitan ya. Itu kita udah menjadi rahasia umum ya. Orang yang nggak mau bayar bisa ngajuin PKPU di situ, sehingga dia dikasih waktu lama nggak usah bayar di sana. Jadi kepailitan ini dijadikan modus teman-teman oleh apa? Oleh mafia advokat teman-teman, oleh mafia advokat. Ya. Sudah zamannya untuk perbaikan. Ini zamannya Indonesia untuk memperbaiki diri sendiri. Saya tidak mampu bekerja sendiri. Saya minta tolong. Dan saya berikan tantangan. 4 advokat senior. Hotman Paris, Junifer Girsang, Oto Hasibuan, Hotman Sitompul. Kalau kalian berempat mau membantu saya berjuang dan menjadi pencetus advokat anti suap, saya yakin kok Indonesia punya masa depan yang cerah. Tapi kalau mereka aja nggak berani, ya sedih juga kita melihatnya ya teman-teman ya. Ya, kepada 4 rekan senior dengan penuh rasa hormat, saya minta tolong, ini waktunya Indonesia membutuhkan kalian. Sudah puluhan tahun kalian menikmati uang dari Indonesia. Tentu dengan kerja keras Anda. Ya, Pak Hotman sudah menjadi konglomerat ya, slash artis terkenal, punya ruko di mana-mana. Pak, masyarakat membutuhkan Anda, Pak. Itu korban investasi bodong pada mandek, Pak. Tolong bantu, Pak. Tolong hajar Pak oknum-oknum aparat itu Pak. Apakah Anda rela Pak Hotman berkorban untuk Indonesia Pak? Saat ini Indonesia butuh Anda. Ataukah Anda hanya mau main aman? Ya toh udah tenang lah, gue udah kaya, bodo amat. Ya toh nikmatin aja hari tua dengan uang-uang yang ada. Ya, Bapak Hotman Kristen, Bapak Junifer Girsang juga Kristen. Bapak Hotma juga Kristen, Otto juga setahu saya Kristen. Saya mau mengetuk hati Anda. Tuhan Yesus berkata, ya, Anda mau ikut Tuhan Yesus atau mau ikut Mamon? Karena orang kaya itu akan sangat sulit untuk masuk kerajaan surga. Bisakah kalian mencintai masyarakat seperti kalian mencintai diri kalian sendiri? Saya minta tolong kalian untuk bantu. Karena saya sendiri tidak mampu, Pak. Alvin ini punya keterbatasan. Saya bukan pejabat. Tapi saya gemes banget ini ngelihat kayak begini. Oknum lagi, dan oknum yang sama lagi terus-terusan berulang. Nggak dipetes-pites, nggak diberesin itu. Dan kalau saya sendiri, saya bisa dengan mudah dibungkam. Makanya saya minta kalian berempat untuk ikut bantu turun. Jangan cuma saya, Kamarudin, Diolipa. Kamarudin dan Diolipa juga akhir-akhir ini saya lihat juga udah hampir gak ada suaranya Pak. Saya gak bisa nyalahkan mereka. Karena kenapa? Gak semua orang itu tahan terhadap operasi intelijen hitam. Ya, bisa aja istrinya, anaknya diancam. Dan mereka sayang sama istri dan anaknya. Saya gak bisa salahkan mereka. At least they try. Saya minta Bapak berempat, rekan senior yang tadi saya sebut, untuk mau mencoba Pak.
Dengan terpecah belahnya advokat Pak, kita hancur Pak. Kita butuh advokat dulu bersatu Pak. Sehingga kita bisa menjadi check control balance Pak terhadap aparat penegak hukum yang lain Pak. Saya tidak perlu jadi pemimpin kok. Silakan Anda memimpin Pak. Saya hanya ingin Indonesia baik sehingga masyarakat bisa mendapat yang lebih baik. Jangan jadi korban terus gitu loh Pak. Ya, ini yang saya minta terakhir. Kepada masyarakat Indonesia, Anda bisa membantu kami. Gimana caranya? Viralkan video saya. Supaya semangat dan jiwa saya ini bisa menyebar ke pemuda-pemuda Indonesia yang lain. Calon-calon advokat, calon-calon jaksa, calon-calon hakim, calon-calon polisi. Sehingga mereka bisa menjadi aparat yang bersih. Ya, itu yang harusnya terjadi. Kalian bisa bantu itu. Karena saat ini viral itu, berita viral adalah people power. Kekuatan kita hanya di situ, Pak. Jadi bantu viralkan. Supaya setiap orang tahu bahwa masih ada semangat jiwa bersih di Indonesia. Ya. Baik teman-teman, terima kasih. Itu aja saya harap dari tragedi ini Indonesia bisa bangkit dan ini menjadi tragedi yang terakhir. Saya mengucapkan bela sungkawa juga terhadap semua korban putra-putri bangsa yang meninggal dan kepada keluarga dari 2 polisian yang meninggal tersebut ya. Jujur saya sedih kepada hal tersebut karena mereka itu adalah masyarakat, teman-teman dan saudara saya pula. Terima kasih, salam cerdas hukum.